Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Febi, Bu. Ada Bu. Kila, Bu. Banyak yang hadir ya. Iya, Bu. Kenapa tidak hadir? Malas tidur, Bu. Hujan sakit, Bu. Oke, baik. Gua absen dulu ya. Ya, Bu. Emang, Hadir, Bu. Riri, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Doni, Citra, Manda, Sakit, Bu. Iya. Sakit apa? Akila, Sakit juga, Bu. bangun ya. Iya, ada hubungan darah. Oke, baik-baik. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Naila. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Naila. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia
banyak ikan Bu, karena maritim itu kan dia ke lautan. Jadi Indonesia menghasilkan banyak ikan untuk diekspor keluar. Oke, baik. Benar jawabannya. Ada yang lain? Sepertinya tidak ada. Oke, gue lanjutkan ya. Kemudian posisi strategi yang berada di antara dua benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, sejak dahulu kala banyak pedagang dari seluruh Indonesia melewati dan mampir ke Indonesia. Di situ ada dampak positifnya. Yang pertama, memperkaya keragaman budaya. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan interaksi masyarakat di masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, memudahkan mengenal budaya Indonesia ke kancah internasional. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kemudian hilangnya budaya asli karena terjerumus budaya luar. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan negara maritim setelah penjelasan dari itu tadi? Saya Bu, Coba Emma. negara maritim ialah negara yang berkekuatan pada potensi laut, yang berbasis laut, yang berhubungan dengan perairan Bu. Oke, benar. Kemudian, bagaimana karakteristik geografis di Indonesia sebagai negara maritim? Emma tahu? Tahu Bu? Coba apa? Memiliki lautan yang luas dengan garis-garis pantai tertentu. Nah, baik, terima kasih pada Emma. Kemudian di sini besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat hingga pada akhirnya memberikan kontribusi pada kesejahteraan bangsa. Dampak masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya lautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, selanjutnya coba anak-anak membacakan yang ada di depan. Siapa yang mau? Saya Bu, Silakan Naila. keadaan menuju ke depan. Iya. Jadi keanekaragaman sumber daya alam laut seperti berbagai jenis ikan dan terumbu karang serta sumber energi, minyak dan gas bumi, bahan mineral menjadikan potensi laut Indonesia memiliki banyak potensi. Banyak jenis pekerjaan di sekitar laut yang diusahakan masyarakat daerah pesisir untuk menunjang kehidupan perekonomian sehari-hari, yaitu yang pertama nelayan, kedua pertambangan lepas pantai, ketiga pelayaran, yang keempat berbagai sektor usaha dan pekerjaan di pelabuhan, yang kelima berbagai sektor pariwisata laut seperti hotel atau penginapan, warung makanan laut, toko cenderamata, pemandu wisata dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Naila. Terima kasih. Betul. Baik, selanjutnya ada lagi nggak yang ingin membacakan ke depan? Saya Bu. Oke, Mas, silakan. Baiklah, di sini saya akan membacanya. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi alur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda
Kemudian oleh yang berpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis di Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayah merupakan lautan antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lain. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang coba kalian bentuk menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan hasil yang Ibu jelaskan tadi. Paham? Paham, Bu. Oke, baik, bentuk kelompoknya ya. Ya, Bu. Nah, coba kalian diskusikan hasil yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian di sini ada video pembelajaran. Coba diamati ya.
Amati dulu gambar yang ada di sini. Lalu, ayo berdiskusi tentang sumber daya alam laut di Indonesia. Kemudian apa dampak positif dan dampak negatifnya. Lalu di sini ada ayo renungkan. Nanti kalian renungkan bagaimana sikap kalian terhadap masuknya nilai budaya dari daerah atau negara lainnya. Tolong kalian kerjakan ya. Nah, coba kalian amati, kemudian kalian isi bersama kelompok kalian ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, kelompok siapa yang sudah siap mengerjakan? Ayo, Bu. Ayo, siapa yang mau buat? Saya, Bu. Oke, Mas, lanjut kelompok ya. Baik, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Di mana di LKPJ ditanya sumber daya alam laut di Indonesia. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada udang, yang ketiga ada kerang, yang keempat rumput laut, dan jenis biota laut lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba kalian mengkategorikan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim kepulauan. Yang pertama itu untuk dampak positifnya, yang satu memperkaya keragaman budaya, yang kedua mempermudah komunikasi dan interaksi antar masyarakat, yang ketiga memudahkan mengenal budaya Indonesia ke kancah internasional. Untuk dampak negatifnya, yang pertama munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat, dan yang terakhir hilangnya budaya asli karena terjerumus budaya luar. Untuk soal selanjutnya, dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga dapat perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dari budaya daerah atau negara lain. Bagaimanakah sikapmu terhadap masuknya nilai budaya dari daerah atau negara lain? Sikap saya yang pertama, menghargai dan mengikuti budaya asing, namun tidak melupakan dengan budaya asli Indonesia dan nasionalisme. Yang kedua, memfilter budaya asing dengan baik, dan yang terakhir, memberikan pembekalan nasionalisme negara yang cukup agar tidak kehilangan jati diri negara terhadap budaya asing yang masuk. Baik, terima kasih kepada Emma. Coba beri tepuk tangan kepada Emma. Terima kasih ya. Ya, Bu. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui pengalaman kalian tentang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Dikerjakan ya, Ibu tunggu 5 menit. Ya, Bu. Nah, baik, setelah mengerjakan evaluasi, kemudian Ibu tanya, apa yang telah kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Bu. Ayo, Emma, silakan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Oke, baik, beri tepuk tangan kepada Emma. Nah, kemudian Ibu bertanya lagi, manfaat apa yang kalian pelajari tentang pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Ada yang tahu? Ya, Bu. Oke, Emma lagi. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dijadikan sebagai daerah jalur perdagangan, Bu. Oke, coba Ibu tanya lagi ya kepada Emma. Seru nggak pembelajaran hari ini? Seru. Seru. Kalau Citra, gimana pembelajaran?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi